semuanya, kita ketemu lagi di Q&A about life. Kali ini ada request dari seorang subscriber yang pernah juga personal reading sama saya. Jadi klien saya juga, tapi kali ini dia request untuk Q&A about life ya. Baik, jadi sebut saja sebenarnya semua orang yang ikut Q&A di sini itu namanya disebutnya anonim ya, alias disamarkan gitu, anonim gitu. Jadi biar gampang mungkin kita sebut saja Bunga namanya ya. Bukan nama sebenarnya ya. Kayaknya kalau nyebut anonim agak nggak enak gitu. Saat sedang bercerita terus menyebut anonim gitu nggak enak. Jadi kita sebut saja Bunga, bukan nama sebenarnya gitu. Nah, ini saya akan baca chatnya ya. Chat yang dia kirim saat dia request Q&A about life ini. Oke? Jadi begini isinya. Halo Sisi, aku mau Q&A about life. Usiaku 34 tahun, zodiak Cancer. Ini maksudnya sun sign-nya ya. Aku mau nanya nih, Say. Beberapa bulan kemarin kan aku banyak dihianati orang-orang, bahkan dihianati orang-orang terdekat. Banyak yang jahatin aku dan orang-orang yang mulanya suka berteman dengan aku pun menjauh karena dihasut oleh musuh aku. Aku berusaha selalu sabar dan tetap bersikap baik dengan mereka. Nah, pertanyaanku, akankah ada hikmah atau kebaikan yang bisa kupetik kelak atas kesabaranku dan setelah begitu banyak kesakitan yang berusaha kulewati dengan sabar selama ini? Makasih ya Sisi, sudah membantu healing. Semoga semakin sukses ya, Say, gitu. Amin ya. Kemudian saya tanya ya, karena ini kan bukan personal reading, ini Q&A about life. Jadi kita memang langsung ke pokok permasalahannya dan kita fokus di problem solvingnya gitu kan. Langsung fokus di problem solving karena di sini kan kita niatnya diskusi ya, diskusi lalu berbagi itu ide problem solving untuk situasi itu gitu ya. Kayak gitu sih. Beda kalau personal reading mungkin ada orang yang tidak bercerita gitu, it's okay, nggak ada masalah juga gitu kan. Tinggal saya baca dan saya beri problem solving sesuai situasi yang saya lihat gitu. Kayak gitu sih. Dan kira-kira apa yang saya baca ke depannya gitu ya. Maksudnya melihat dari energinya saat itu gitu ya. Apa yang termanifestasikan saat itu gitu. Nah, kalau di Q&A about life ini kita memang langsung saja gitu ke pokok permasalahannya gitu kan. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kemudian saya tanya, bisa kasih satu contoh kasusnya nggak yang lebih spesifik kronologinya? Jadi problem solvingnya lebih jelas untuk perwakilan aja gitu kan. Ya karena memang di sini saya menawarkan untuk diskusi problem solving gitu. Kayak gitulah. Kalau personal reading kan pembacaannya lebih mendalam juga gitu kan. Nah kalau di Q&A ini memang biar lebih singkat langsung saja ke pokok permasalahannya gitu kan. Oke lah, terus Bunga ini bukan nama sebenarnya menjawab begini. Contohnya ada teman-temanku yang dulunya baik sama aku, tapi akhir-akhir ini berbalik gak suka dan sini sama aku. Aku tahu sih pasti karena dihasut sama si titik-titik ini gitu. Ya, saya nggak sebut namanya ya. Si titik-titik ini gitu. Si orang ini, si titik-titik ini itu juga pernah disebut saat Bunga ini personal reading sama saya gitu. Jadi saya udah ngerti lah maksudnya ya. Titik-titik yang menghasut itu gitu berdasarkan cerita Bunga, oke? Kemudian lanjut ya ke isi chatnya. Tapi aku tetap berusaha baik dengan tetap mau berteman dan belum menghapus kontak mereka dari medsos aku, Say, gitu. Aku berusaha maklum, mungkin mereka terhasut sama titik-titik ini ya, musuhku kemarin, Say, gitu. Ya, ini memang sudah pernah dibahas dan pernah disebut di personal reading juga. Karena mereka belum mengenal aku, cuma tahunya dari hasutan si titik-titik ini gitu. Bahkan aku selalu komen bagus-bagus di kolom medsos mereka, tapi dicuekin, padahal niatku cuma ingin mereka mengenal aku lebih baik, bukan berprasangka buruk berdasarkan hasutan si titik-titik ini gitu. Akankah suatu saat aku bisa bersinar lagi mendapatkan kepercayaan dari teman-temanku yang
dulu lagi gitu. Terus saya jawab, oke, nanti aku coba buat ya video Q&A about life-nya gitu buat Sister Bunga ya. Kemudian sister ini menjawab, oke, makasih sayang, nanti kapan-kapan kalau aku udah siap mau personal reading juga ya, alias maksudnya personal reading lagi tentang, ya saya nggak bisa sebut kasusnya di sini karena itu kan privasinya gitu, intinya gitu. Nanti kalau aku udah siap mau personal reading juga tentang itu, gimana ini kalimatnya, sorry, intinya sih dia bilang makasih, nanti kapan-kapan kalau aku udah siap mau personal reading juga gitu, mau personal reading lagi maksudnya. Tapi kasusnya tentang ini sih tidak bisa saya sebut di sini karena ini ya apa, privasi kan, pokoknya ada yang mau dia bahas di personal readingnya nanti kalau dia sudah siap gitu. Dia sudah kasih tahu sih di sini tentang apa gitu, cuman tidak bisa saya sebut di video YouTube ini gitu kan, karena privasi tadi. Kalau yang si titik-titik tadi yang menghasut, yang katanya menghasut gitu kan, itu kan karena memang sesuai dengan apa ya, hal yang akan dibahas di sini gitu, sesuai dengan cerita yang akan dibahas di sini, sesuai requestnya dia juga kan, request dari Bunga ini. Oke, jadi kita mulai saja. Ini kalau dari perspektif aku ya Bunga, ya Bunga bukan nama sebenarnya. Oke, ini aku sudah ketik, sudah catat poin-poin yang mau aku sampaikan. Pertama, ya, perubahan itu juga tetap bergantung dari kita yang menjalani, bukan sekedar pasrah lalu berharap banyak circumstances akan berubah. Justru pelajarannya bukan sekedar pasrah, tapi kekuatan seseorang melalui itu dan cari jalan keluar di tiap situasi atau masalah hidupnya gitu. Ini poin yang sudah saya catat nih, saya akan baca lagi gitu, biar tidak ada yang terlewatkan apa yang mau saya sampaikan sebelumnya gitu. Kenapa saya bilang seperti ini gitu? Karena ini kalau saya lihat dari saat masih personal reading pun ya, sama saat ini gitu, yang saya lihat itu Bunga ini cenderung pasrah gitu, orangnya cenderung pasrah. Tapi apa ya, ini kan chatnya yang saya share di sini, yang saya bacakan hanya sebagian aja ya kan. Oke, chat lainnya tentu nggak harus saya share di sini, tapi intinya kalau saya baca dari curhatan hatinya gitu, ini memang cenderung pasrah tetapi terus bersedih gitu loh. Nggak apa-apa sih, maksudnya orang sedih itu wajar gitu, sedih atas masalahnya wajar, cuman dia itu semacam mengadu terus ya Bunga. Kalau aku lihat kamu ini semacam mengadu terus, sedih ya, saya paham gitu kesedihan kamu, maksudnya ya emang gak enak gitu kan, cuman kamu hanya mengadu, tapi ya mungkin kamu sudah buat sebuah aksi ya, atau aksi atau usaha apalah ya untuk situasi ini. Cuman kalau yang aku lihat dari personal reading sampai yang terakhir saat kamu ingin Q&A about life ini, ingin request ini gitu, yang aku lihat kamu cenderung pasrah gitu. Gimana ya, orang mengadu terus tapi pasrah gitu. Ini kita juga agak bingung gitu loh. Gitulah ya, itu sih Bunga. Jadi menurut aku ya maksudnya ini ya, kita berbicaranya seperti teman aja gitu ya, sister gitu, nggak masalah kan ya. Oke, jadi kalau menurut aku memang gitu Bunga. Jadi kamu harus ingat Bunga, dear Bunga gitu, bahwa kamu mengadu terus, kamu sedih terus, ya memang wajar ya kamu sedih. Maksudnya kalau kamu mengadu terus, keadaan itu sebenarnya tidak berubah gitu. Keadaan itu baru setidaknya berubah kalau kamu sudah melakukan sesuatu ya, sebuah manifestasi, sebuah sikap kayak gitu. Ya, jadi poin penting pertama itu adalah perubahan tetap bergantung dari kita gitu ya. Apapun masalahnya, kalau kita hanya diam dan pasrah, ya kita nggak bisa berharap banyak circumstances itu akan berubah gitu. Kalaupun berubah bisa jadi itu hanya musiman, nanti akan datang lagi karena kita nggak belajar dari situasi itu, bagaimana menghindari itu atau bagaimana merespon itu atau menghadapi itulah intinya ya. Oke, jadi sebenarnya pelajarannya itu tadi, cari jalan keluar atas atas situasi atau masalah hidup gitu ya.
bukan hanya pasrah, oke? Kemudian poin kedua, jika seseorang berpikir dia hanya perlu pasrah ya, dan bertanya-tanya kapan keadaan baik berpihak padanya, itu terdengar seperti seseorang yang tidak, maaf ya, ini kalau dari perspektif aku, itu terdengar seperti seseorang yang misalkan dia tidak belajar lalu bertanya-tanya kapan dia bisa lulus ujian gitu. Jadi sulit dijawab gitu kan. Itu antara ngenes sama terdengar agak lucu gitu kan di waktu yang sama gitu. Setidaknya seseorang itu sudah ada usaha untuk bawa perubahan dulu gitu, selain hanya pasrah gitu. Itu menjawab kasus bunga juga ya sayang. Kemudian poin ketiga, ini udah saya catat ya. Kalau ada orang yang kamu anggap merugikan kamu atau jahat sama kamu dan kejahatannya bisa dibawa ke ranah hukum, yang ya bisa kamu laporkan ke pihak berwajib gitu ya. Kalau ada orang yang menyerang kamu, kamu harus memproteksi diri kamu gitu ya, baik secara fisik maupun fitnah misalnya. Jadi minimal ada usaha dari kamu untuk memberikan perlawanan atau menindak itu secara serius, secara tegas gitu. Kalau kamu memilih diam, ini bisa jadi kamu kurang tertarik, atau maksudnya kurang tertarik menanggapi masalah itu gitu ya. Atau kamu merasa punya kekurangan yang memberatkan kamu terhadap situasi itu gitu. Itu kalau yang aku baca, Bunga. Tapi kalau melihat bagaimana kamu tertekan dan mengeluh, itu nggak terlihat kamu tidak tertarik dengan situasi itu gitu. Atau bisa dibilang kamu tidak terlihat cuek gitu, karena kamu kan juga terus mengadu gitu kan dengan kesedihan dan musibah yang sedang menimpa kamu. Jadi kamu kelihatannya tidak cuek juga dengan situasi itu gitu. Tapi kamu memilih pasrah, nah itu masalahnya ya kan. Terus kalau kamu memilih gak memberikan perlawanan berarti pada penindasan atau ketidakadilan pada kamu, lalu kamu hanya bertanya kenapa, sampai kapan, dan mengeluh tersiksa, agak terkesan dari kamu ya, begitu, maaf ya, ini kalau terkesannya kamu jadi begitu lemah gitu. Padahal kamu bukan anak-anak yang tidak bisa berbuat apa-apa sayang, oke? Keluhan kamu tidak bisa menyelamatkan kondisi kamu, kecuali kamu ambil aksi lebih gitu. Pada akhirnya orang yang bisa menyelamatkan kamu adalah diri kamu sendiri gitu kan. Nah ini ada di poin keempat nih, saya bacakan ya. Pada akhirnya orang yang bisa menyelamatkan kamu diri kamu sendiri. Kamu bisa cari jalan minta bantuan orang lain, tapi kalau kamu hanya pasif dan pasrah, situasi kamu juga sulit berubah. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya sudah mengetahui situasi ini dari personal reading dengan Bunga gitu. Jadi sebelum Bunga request Q&A about life ini, Bunga sudah pernah personal reading sama saya. Saya sudah membaca, lalu Bunga pun sudah sempat cerita gitu. Oke? Jadi ya setidaknya itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari sudut pandang saya lah ya. Kemudian poin selanjutnya, semakin kamu mempercayakan banyak hal pada orang lain, ini menjawab soal pengkhianatan ya. Semakin kamu mempercayakan banyak hal pada orang lain, semakin besar potensi kamu dikhianati orang tersebut. Artinya kamu bisa memilah. Contoh, pasti ada perbedaan potensi harta kamu dicuri dari brankas. Ini contoh kasus ya. Dari brankas saat saat hanya kamu yang tahu kode, atau ada orang lain juga yang tahu kodenya. Oke, kita perjelas lagi. Jadi ini contoh ya. Contoh untuk kasus bahwa semakin besar kamu memberikan kepercayaan pada orang lain ya, semakin kamu mempercayakan banyak hal pada orang lain, maka semakin besar potensi kamu dikhianati orang gitu, orang tersebut maksudnya. Jadi contohnya adalah misalkan kamu Bunga ya, maksudnya misalkan Bunga punya brankas nih, ya kan, brankas yang isinya barang-barang berharga gitu misalkan ya, lalu pasti ada perbedaan potensi Bunga itu akan dikhianati gitu kalau situasinya seperti ini. Pertama, hanya Bunga yang tahu kodenya. Kedua, ada orang lain yang tahu kodenya selain Bunga gitu. Kalau hanya Bunga yang tahu kodenya, itu minim Bunga dikhianati kan, karena hanya Bunga yang tahu gitu. Tapi kalau Bunga sudah memberikan kode itu pada orang lain gitu, artinya jelas potensi dia untuk dikhianati atau ditikam gitu itu lebih besar daripada dia saat dia
pilihannya tidak memberikan itu pada siapa-siapa alias menyimpan itu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi intinya ada perbedaan potensi gitu. Seseorang itu dikhianati ya itu berdasarkan seberapa banyak kepercayaan yang sudah dia berikan pada orang, apalagi tentang hal-hal pribadi miliknya gitu lah ya. Kayak gitu itu contoh aja gitu. Artinya saat kamu share hal itu pada orang lain, jika itu kamu anggap krusial atau vital ya, berarti kamu sudah siap dikhianati atau ditikam oleh orang tersebut gitu. Walaupun kamu bisa saja meyakini dia baik, tapi potensi itu tetap ada kan. Potensi yang tidak kamu bayangkan itu tetap akan ada gitu. Seperti itu intinya sih ya, balik lagi artinya kamu bisa memilah gitu, mana yang bisa kamu bagi, mana yang cukup kamu simpan sendiri aja gitu. Nah, ini nyambung ke poin selanjutnya ya. Kalau orang itu tidak mengenal kamu lebih dalam, hanya permukaan, sebenarnya potensi mereka mengkhianati kamu itu lebih rendah loh ya. Karena mereka tidak tahu banyak hal, mereka tidak tahu banyak hal tentang kamu, bahkan kekurangan kamu. Kalau mengganggu kamu ya bisa-bisa saja. Menyebarkan berita hoax juga bentuk gangguan gitu kan. Tapi kan kamu tidak seperti itu. Kalau memang itu hoax dan kalau hoax itu merugikan kamu, tentu itu bisa kamu urus ke pihak yang berwajib. Kalau kamu memilih pasrah, ya kamu jangan berharap banyak. Kalau menunggu orang-orang itu mendapat karma atau konsekuensi kehidupan, ya konsekuensi kehidupan lah ya, karena mereka sudah bersikap seperti itu, kan mereka juga punya konsekuensi sendiri gitu, dengan semesta gitu kan urusannya. Ya biarkan itu terjadi sesuai proses dari semesta gitu aja. Jadi intinya gini, ini kan menjawab situasi tadi yang sempat kamu ceritakan bahwa, ini ya saya bacakan lagi chatnya. Mana tadi? Ya, beberapa bulan kemarin kan aku banyak dikhianati oleh orang-orang, itu chat kamu ya. Bahkan dikhianati oleh orang-orang terdekat. Banyak yang jahatin aku. Dan orang-orang yang mulanya suka berteman dengan aku pun menjauh karena dihasut oleh musuh aku. Aku berusaha sabar dan tetap bersikap baik dengan mereka. Tapi tadi kamu bilang kalau nggak salah, bentar saya cari dulu. Ini kamu bilang gini. Oke, nah di sini ya di chat kamu selanjutnya kan kamu bilang gini ya, saya kutip ya chatnya. Jadi contohnya ada teman-temanku yang dulunya baik sama aku, tapi akhirnya ini berbalik nggak suka dan sini sama aku. Aku tahu sih pasti karena dihasut sama itu tadi titik-titik itu. Tapi aku tetap berusaha baik dengan tetap mau berteman dan belum menghapus kontak mereka dari medsos aku. Aku berusaha maklum ya. Di sini kamu bilang aku berusaha maklum. Mungkin mereka terhasut sama itu titik-titik itu karena mereka belum mengenal aku, cuma tahunya dari hasutan. Nah, di sini sudah jelas mereka belum mengenal kamu. Itu sesuai dengan pengakuan kamu sendiri. Artinya bisa saja mereka hanya tahu kamu di permukaan gitu kan. Mereka belum mengenal aku. Kamu bilang seperti itu. Jadi mereka terhasut sama orang yang kamu sebut itu gitu kan. Terus kamu bilang gini, kamu berusaha komen bagus-bagus di kolom medsos mereka, tapi dicuaki, padahal niatnya cuma ingin mereka mengenal kamu lebih dekat. Artinya mereka belum mengenal kamu lebih dekat, itu kan poinnya. Nah, kembali lagi ya ke poin yang saya jelaskan tadi gitu. Jadi kalau orang itu tidak mengenal kamu lebih dalam, sebenarnya tidak bisa dibilang mereka mengkhianati kamu juga sih ya. Karena ya yang mereka bisa lakukan mungkin sebar hoax gitu kan, terhasut kayak gitu. Tapi kalau menyebut mengkhianati itu kan mereka itu tahu kamu lebih dalam, mereka tahu kekurangan kamu, kelemahan kamu gitu kan. Lalu mereka manfaatkan itu gitu. Itu bisa disebut mengkhianati. Tapi kalau dari cerita kamu tadi kamu bilang bahwa mereka belum mengenal kamu lebih dekat gitu kan. Bisa jadi mereka hanya tahu kamu di permukaan gitu. Jadi ya mungkin kalau dari aku kalau hanya dari permukaan itu potensi mereka mengkhianati kamu itu rendah gitu. Kalau mereka mengganggu kamu, iya memang ya. Mengganggu itu kan bisa juga dengan menghasut, hoax gitu kan, itu mengganggu juga gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, intinya saat kamu mengeluh tentang keadaan kamu, kamu ingat lagi usaha apa yang sudah coba kamu lakukan. Karena aku ingat juga ya Bunga, saat aku coba kasih penyelesaian, kamu kan apa ya,
ini kalau yang aku tangkap sih memang kamu itu juga tidak benar-benar membuka ya. Ada hal yang kamu tahan dan kamu sembunyikan. It's okay, itu adalah hak kamu. Tapi intinya saat aku berusaha kasih ide gitu, kamu juga cenderung apa ya? Kamu maunya itu beres gitu. Gimana ya? Namanya yang aku bisa lakukan adalah memberikan ide, dan kamu juga tetap harus usaha dong ya. Tapi kamu cuman sekedar mau melihat ke depannya itu seperti apa, bisakah keadaan ini membaik, itu poin kamu. Padahal maksudnya itu bukan di situ sayang. Jadi apalah artinya kamu hanya pengen tahu ke depannya seperti apa, kalau kamu nggak berusaha apapun saat ini gitu, nggak memberikan usaha yang berarti, ya ke depannya kamu mau berharap gambarannya seperti apa gitu kan. Ya apa yang terlihat di depan itu bergantung sama apa yang coba kamu manifestasikan sekarang sebenarnya gitu. Jadi poinnya itu sebenarnya bukan di situ, bukan hanya sekedar melihat ke depan itu bagaimana gitu. Terus kalau aku bilang ke depannya itu masih terlihat buruk gitu kan, tidak ada perubahan yang berarti, terus kamu mau pasrah gitu aja, kan nggak harus seperti itu semua bergantung dari apa yang kamu lakukan saat ini gitu lah intinya ya. Kenapa aku bilang seperti ini, karena itu yang aku tangkap ya sejak dari personal reading sama kamu gitu ya. Maksudnya saat sejak dari kamu personal reading sama aku gitu ya. Jadi um, apa ya, jadi yang kulihat sih seperti itu. Contoh misalkan aku kasih problem solving, sebenarnya nggak harus kamu ikuti juga problem solving dari aku, nggak harus kamu ikuti juga ide dari aku gitu kan, kamu nggak harus setuju sama perspektif aku gitu. Cuman kalau aku lihat dari cara kamu menjawab dan merespon, kamu itu cuman fokus bagaimana ke depannya gitu, bukan fokus juga pada apa yang bisa kamu lakukan saat ini gitu. Kayak gitulah intinya. Oke, kita langsung ke poin selanjutnya ya. Jadi tadi saat kamu mengeluh atau mengadu tentang keadaan kamu harus ingat apa yang sudah coba kamu lakukan saat ini gitu untuk perubahan ke depannya gitu. Ya. Kelakuan orang-orang itu tetap menyakitkan. Iya, ya, kamu juga nggak bisa berharap semua orang baik sama kamu. Tapi kamu punya pilihan, ambil aksi saat mereka sudah kelewatan gitu. Nah, untuk poin ketujuh ini ada quotes juga sih sebenarnya. Jadi tetap jadi dirimu sendiri ya, selalu maksudnya selalu upgrade jadi versi terbaik dari kamu sih. Tapi intinya be yourself gitu. People don't have to like you and you don't have to care. Jadi diri kamu sendiri. Orang memang tidak harus suka sama kamu, itu hak mereka, dan kamu juga tidak harus tidak harus peduli dengan itu, tidak harus peduli dengan itu juga gitu kan. Oke, jadi ada juga ini ya, ada juga quotes ini. Jadi orang-orang yang membenci kamu ya untuk satu atau tiga alasan. Oke, sorry, saya ralat. Oke, orang-orang yang membenci kamu biasanya punya tiga alasan gitu. Pertama, mereka memang membenci diri mereka sendiri, ya. Terus mereka akhirnya fokusnya sama orang lain, itu sebagai bentuk pelampiasan, itu bisa jadi. Kedua, mereka mau menjadi seperti kamu. Mereka mau jadi seperti kamu, jangan-jangan mereka itu terobsesi sama kamu. Ini bukan hanya kasus kamu ya Bunga, tapi di luar sana ya, kalau ada dari kalian yang merasa orang-orang itu nggak suka sama kalian gitu, padahal kalian juga nggak mengganggu hidup mereka gitu, bisa jadi orang-orang itu terobsesi sama kalian gitu, dan mungkin ingin menjadi seperti kalian gitu ya. Kayak gitu. Jadi suka annoying gitu kan, suka annoying dan suka ganggu gitu, suka ya melakukan hal-hal yang bikin kita males aja ngelihatnya ya. Berurusan sama mereka juga males. Kita nggak mau berurusan sama mereka, tapi kayaknya mereka ngejar-ngejar untuk inilah ya, ngorek-ngorek ya, annoying gitulah pokoknya. Ngeselin dan kelihatan sengaja gitu dengan sikapnya gitu ya. Jadi pertama, mereka bisa jadi benci sama diri mereka sendiri, atau kedua, mereka bisa jadi ingin seperti kamu, jadi ini iri sebenarnya, dan terobsesi sama kamu, atau mereka melihat kamu sebagai ancaman. Nah, yang ketiga ini ya gimana ya? Ya entahlah, mungkin kamu nggak merasa sebagai ancaman, tapi mereka bisa melihat kamu seperti itu. Tapi ya balik lagi, kalau kamu nggak merasa melakukan sesuatu yang ilegal, ya buat apa gitu kan. Orang sih bisa aja dengan imajinasi mereka masing-masing dan kepentingan mereka masing-masing, tapi kan kamu juga punya hak ya, punya hak melakukan apapun pilihan hidup kamu, kegiatan hidup kamu gitu, selama nggak melanggar hukum gitu aja sih. Jadi
dari 3 alasan itu ya, mereka benci sama kamu. Ya memang nggak wajib juga mereka harus suka sama kamu, jadi nggak usah peduli ya, kamu nggak harus peduli sama itu. Kedua, mereka ingin menjadi seperti kamu. Iya, emang nyebelin. Kalau dilihat mereka ingin menjadi seperti kamu itu kayak pujian ya, memang. Kayak mereka itu terobsesi sama kamu sebenarnya. Terus pelampiasannya seperti itu. Cuman memang sikapnya jadi annoying dan mengganggu dan menyebalkan itu sih. Tapi kalau dilihat sisi di balik itu, ternyata itu bisa jadi sanjungan kalau mereka ingin menjadi seperti kamu gitu kan. Artinya secret admirer gitu ya kan. Atau mereka melihat kamu sebagai ancaman. Waduh, apalagi kalau kamu merasa kamu bukan siapa-siapa dan kamu gak merasa mengancam siapapun, lalu mereka melihat kamu sebagai itu, artinya posisi kamu, sosok kamu itu diperhitungkan gitu. Ya itu juga bisa dibilang pujian sih ya. Oke, jadi itu tadi. Ya, itu kembali ke poin 7 yang sudah saya tulis. Intinya ya kelakuan orang-orang itu menyebalkan, bukan cuma menyebalkan tapi menyakitkan memang ya. Ya berdasarkan cerita kamu dari personal reading juga kan, dan berdasarkan yang aku lihat juga sejak personal reading itu. Oke, melihat situasi kamu maksudnya ya. Nah, tapi balik lagi, memang mereka menyakitkan, tapi kamu juga memang nggak bisa berharap semua orang itu baik sama kamu, suka sama kamu gitu. Ya mungkin sikap mereka menyebalkan, tapi jangan-jangan jauh dalam lubuk hati mereka, mereka itu tadi ingin menjadi kamu, artinya diam-diam mereka suka sama kamu dong, terobsesi sama kamu gitu. Cuman gini lah, ya memang kita nggak bisa berharap orang baik sama kita, jangankan baik, suka aja juga kita nggak bisa berharap gitu. Tapi kamu tetap punya pilihan, ambil aksi saat mereka sudah kelewatan gitu. Kalau cuma sekedar nggak suka, terserah gitu kan. Kalau cuma sekedar, ya kalau ngomongin soal nggak baik itu kan relatif, tapi kalau nggak baiknya sudah fatal dan mengganggu, kamu harus ambil aksi tegas gitu kalau mereka sudah kelewatan gitu ya. Kalau kamu hanya pasrah, kalau kamu hanya pasrah lalu mengadu, itu tidak menyelesaikan keadaan gitu. Kamu mengadu nggak apa-apa, kamu mencurahkan hati kamu, tapi kamu juga harus ada aksi gitu. Kalau cuma pasrah dan mengadu, kamu nggak akan kemana-mana gitu ya. Kemudian poin ke-8, kalau orang-orang dekat atau yang kamu anggap teman itu mengkhianati kamu dan jahat sama kamu, artinya mereka bukan teman yang baik buat kamu ya. Proses seleksi alam, ingat, kalau mereka harus tereliminasi dari hidup kamu, pikirkan lagi kamu tidak kehilangan sesuatu yang berharga ya. Kecuali kalau pengkhianat atau penjahat buat hidup kamu anggap berharga gitu kan. Tadi kamu sudah bilang kamu dikhianati, mereka jahat sama kamu gitu kan. Sebenarnya kalau teman yang baik itu tidak akan mudah terhasut, mereka akan konfirmasi lagi ke kamu gitu kan. Mereka nggak semudah itu menyingkirkan atau menghapus kamu, meninggalkan kamu. Sebenarnya nggak semudah itu kalau mereka anggap kamu itu berharga. Tapi kalau sebaliknya ya mudah aja mereka terhasut dan nggak terlalu peduli gitu untuk konfirmasi gitu ya. Tapi intinya kalau seperti orang yang kamu sebut tadi, orang-orang yang kamu sebut tadi mengkhianati kamu, jahat sama kamu, menyakiti kamu gitu, berarti mereka bukan teman-teman yang baik buat kamu gitu. Jadi kalau mereka harus berlalu dari hidup kamu, sebenarnya kamu juga nggak perlu merasa kehilangan sesuatu yang berharga juga. Artinya semesta sudah membantu kamu untuk eliminasi orang-orang seperti itu dalam hidup kamu, orang-orang manipulatif itu dalam hidup kamu, orang-orang toksik itu dalam hidup kamu gitu ya kan. Oke, jadi ikhlaskan saja ya. Bagus kamu bisa eliminasi orang-orang manipulatif, bukan memelihara orang-orang tipe itu dalam hidup kamu. Apalagi menangisi mereka gitu kan. Nah, terus kalau dari perspektif saya justru bahaya kalau orang-orang seperti itu ada di ring satu hidup kamu. Jadi circle terdekat dari hidup kamu. Bahaya loh, kita memelihara orang-orang manipulatif dekat sama kita itu bahaya banget gitu. Hanya tinggal menunggu waktu aja kamu ditikam sama orang seperti itu, orang-orang yang manipulatif itu gitu. Atau kamu dimanfaatkan gitu. Pokoknya bahaya ya. Jadi kalau kamu sudah tahu itu adalah orang-orang manipulatif atau toksik, udah kamu harus jaga diri kamu, proteksi diri kamu ya. Tentu kita kan memberikan kepercayaan itu pilih-pilih ya. Masa kita sudah tahu orang itu manipulatif mau kita kasih kepercayaan sampai di ring satu lah bahasanya ini ya. Kalau ngomongin ring satu itu udah kayak presiden aja ya, ring satu presiden gitu. Nggak, maksudnya ini ring satu hidup setiap orang gitu. Jadi kalau sudah tahu orang itu manipulatif ya, toksik, waduh, hati-hati ya. Orang seperti itu sebenarnya nggak nggak direkomendasikan untuk dapat tempat di ring satu atau
tidak direkomendasikan mendapat kepercayaan gitu, karena justru orang-orang kayak gitu yang berbahaya gitu ya. Poin selanjutnya, kalau kamu merasa banyak yang jahat sama kamu, kembali ke pasal sebelumnya ya, pasal 7 ya. Oke, jadi pasal 7 yang saya tulis di sini, intinya kamu memang nggak bisa berharap semua orang suka sama kamu dan semua orang baik sama kamu. Tapi kamu punya pilihan ambil aksi saat mereka sudah kelewatan gitu, mengganggu kamu. Sangat kelewatan dan fatal gitu misalkan ya. Kemudian poin ke-10, kalau orang-orang itu mudah dihasut tanpa coba konfirmasi langsung ke kamu, mungkin buat mereka kamu bukan teman yang berharga atau yang penting. Dan kamu juga nggak perlu merasa sedih kehilangan orang-orang yang mudah terhasut itu. Kalau seseorang mencintai temannya, dia pasti nggak semudah itu percaya tanpa cek langsung, ya kan? Jadi teman-teman yang hanya di permukaan itu, kalau memang mereka harus berlalu dari hidup kamu, ya ikhlaskan saja ya, menurut aku sih. Tapi terserah kamu gitu. Cuman ya balik lagi gitu, bahwa masa sih karakter orang yang mudah terhasut dan ya itu tadi jahat sama kamu atau menyikapi kamu seperti itu gitu ya, tanpa konfirmasi lebih lanjut gitu. Masa orang-orang kayak gitu harus kamu tangisi gitu kan ya. Kalau aku sih, masalah teman itu bukan masalah kuantitatif ya, artinya yang penting banyak teman, no. Karena sendiri pun kalau kita cukup dan ada sama dari orang-orang itu sih ngomongin soal teman. Kalau dari saya yang penting itu kualitatif ya, maksudnya yang penting kualitasnya bukan kuantitasnya, jadi yang penting kualitas teman itu bukan sekedar banyak tapi isinya manipulatif semua, toksik semua, kan buat apa gitu kan. Itu cuman memperburuk circumstances hidup kamu aja menurut aku sih. Jadi yang penting kualitas ya. Kalau orang-orang itu mudah terhasut dan tidak konfirmasi sama kamu ya, terus memperlakukan kamu seperti itu, ya kualitas mereka sebagai teman sebenarnya bukan kualitas premium, maksudnya bukan kualitas yang bagus juga. Jadi ya udah gitu, kenapa harus takut kehilangan ya, ya biasa aja kayaknya ya. Ya gitulah, karena juga itu bukan teman-teman yang patut diperhitungkan kalau kayak gitu. Itu kalau menurut aku ya. Intinya dari kualitas, bukan hal yang bernilai banget sih menurut aku orang-orang yang mudah terhasut dan mungkin toksik seperti itu ya. Dan ya begitulah, maksudnya tidak direkomendasikan. Saya sih nggak merekomendasikan, maksudnya apa ya, berteman yang penting itu kualitasnya bukan kuantitasnya. Tadi saya udah bilang, buat apa banyak tapi isinya toksik semua gitu. Yang penting it's okay, mau berapapun ya, nggak masalah jumlahnya tapi kualitasnya itu bagaimana. Teman yang oke tuh ya pasti mereka nggak akan mudah terhasut, akan coba konfirmasi langsung ke kamu. Dan itu kan hal yang sederhana aja ya, jangankan teman dekat gitu, orang yang biasa-biasa aja mungkin bukan teman dekat kamu secara emosional gitu, tapi kalau ada berita apapun yang menyangkut dia dan menyangkut kamu, dia kan akan coba konfirmasi dulu ke kamu gitu. Jadi ya secara kualitas mereka tidak harus ditangisi lah ya, kalaupun kamu harus kehilangan orang-orang yang begini gitu, ikhlaskan aja gitu. Dan kita juga nggak bisa berharap orang itu selalu sesuai dengan harapan kita kan gitu. Poin 11 ya. Jadi jika pertanyaanmu ya, saya kutip lagi chat kamu, akankah ada hikmah atau kebaikan yang bisa kupetik kelak atas kesabaranku dan setelah begitu banyak kesakitan yang berusaha kelewati dengan sabar selama ini ya. Ini pertanyaanmu, ini ada di chatmu, itu saya saya ini bacakan lagi ya, saya kutip lagi, dan jawaban saya adalah kayak gini: kamu nggak akan dapat hikmah apa-apa kalau kamu nggak belajar dari masalah atau situasi tersebut untuk kebaikan kamu ke depannya dalam menjalani hidup. Dalam menjalani hidup ya, ke depannya dalam menjalani hidup. Ini sudah aku catat ya, jadi aku baca lagi. Apa yang harus kamu lakukan untuk menghindari itu, atau kalau yang dihadapkan seperti itu lagi, atau kalau dihadapkan seperti itu lagi. Oke. Saya ulang lagi, ini poin yang sudah saya catat. Jadi intinya kamu tidak akan dapat hikmah apa-apa kalau kamu tanya hikmah apa yang bisa, akankah ada hikmah atau kebaikan yang bisa aku petik kelak gitu. Kalau dari perspektif aku, kamu nggak akan dapat hikmah apa-apa kalau kamu nggak belajar dari masalah atau situasi tersebut untuk kebaikan kamu ke depannya dalam menjalani hidup gitu.
apa yang harus kamu lakukan untuk menghindari hal itu, atau kalau dihadapkan seperti itu lagi kamu harus melakukan apa gitu. Jadi intinya kan kamu harus belajarnya di situ gitu. Belajar dari situasi atau kasusnya itu begitu. Tujuannya adalah untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya ya. Karena kamu dari situ kamu bisa menghindari situasi itu, atau kalau kamu dihadapkan situasi itu lagi kamu sudah siap gitu. Jadi itu sih poinnya sebenarnya, adalah belajar dari masalah atau setiap situasi ya. Belajar dari setiap masalah dan situasi hidup kamu gitu untuk masa depan yang lebih baik, intinya gitu. Oke, jadi sabar yang kamu maksud itu definisinya apa dulu nih? Nah ya kan, apakah hanya pasrah? Kalau iya sulit juga, mungkin hidup kamu akan dilalui hal-hal seperti itu dan kamu hanya biarkan itu pergi dan datang lagi gitu ya, seperti musim saja ya. Jadi kalau saya sih percaya nih ya, ini yang saya amati juga gitu, bahwa kalau kita belum selesai dengan sebuah pelajaran, sebuah kasus ya dari semesta gitu misalkan, um, kita belum selesai dan belum lulus di pelajaran itu, biasanya kita akan ditemui kasus seperti itu lagi gitu biasanya ya. Ini kayak mata kuliah. Tapi kalau mata kuliah ya di perkuliahan, kalau orang kan masih bisa milih mau mengulang, mau terus fight gitu, mau terus berjuang untuk lulus, mengulang, atau mau skip aja selama-lamanya gitu. Tapi kan kalau untuk kehidupan ya, kehidupan yang bukan di perkuliahan ya, kehidupan kita yang sebenarnya inilah ya. Kalau mata kuliah dari perkuliahan sih gitu ya, intinya kamu masih bisa memilih gitu, memilih untuk terus berjuang untuk lulus, atau kamu memilih skip aja dan nggak lulus gitu ya. Intinya kalau kamu mau lulus ya kamu harus mengulang itu sampai lulus gitu kan. Itu kalau di perkuliahan. Tapi kalau di kehidupan yang sebenarnya nih, dengan semesta nih, kehidupan di semesta ini ya, kita kayaknya nggak bisa skip deh. Kalau kita lari dari masalah, masalah itu biasanya datang terus gitu. Satu-satunya jawaban adalah kita harus selesaikan itu. Pilihan itu pilihan dalam menyelesaikan gitu. Tetapi bukan menghindari gitu ya. Nanti pada akhirnya pilihan yang kita ambil ya, langkahnya itu nanti akan menentukan apakah kita akan dihadapkan dengan situasi itu lagi atau tidak. Tapi intinya kita nggak bisa skip kayak di perkuliahan ya, skip lalu memilih untuk tidak melanjutkan kuliahnya gitu, kayaknya nggak bisa sih. Kalau di hidup kayaknya nggak kayak gitu. Kalaupun kalian mau skip dari kehidupan, kalaupun kalian percaya sama reinkarnasi, biasanya ya takutnya itu tetap harus kalian selesaikan unfinished business itu di lifetime yang di kehidupan yang lain misalkan ya, seperti itu. Jadi ya balik lagi lah ya, kalau kamu nggak menyelesaikan itu hanya pasrah gitu ya, kamu nggak menyelesaikan pelajaran itu, dia bisa pergi tapi nanti datang lagi, jadi kayak musim nggak benar-benar selesai gitu dari hidup kamu gitu. Tapi kalau sabar yang dimaksud itu adalah melalui proses itu dan selalu cari jawaban atau jalan keluar, ya tentu ada hikmah ya. Kamu bisa jadi stronger, smarter, tough, wiser gitu ya. Kamu jadi lebih kuat, lebih cerdas, lebih tough, lebih kuat ya, itu tadi, lebih tangguh lah, dan lebih bijak ya. Dan itu semua yang akhirnya membuat kamu bersinar sendiri secara pribadi dan kehidupan gitu. Kalau tidak begitu, kamu tidak dapat apa-apa selain kesakitan, rasa sakit aja, karena tidak tertantang untuk belajar dari setiap kasusnya. Sorry, ini baterainya udah mau habis. Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi terpotong ya. Karena ini ya, kamu kan juga di chat itu, kamu juga bilang gitu bahwa kamu bertanya, maksudnya, akankah suatu saat aku bersinar lagi, mendapatkan kepercayaan dari teman-temanku yang dulu lagi gitu. Akankah suatu saat aku bersinar lagi gitu. Itu kan pertanyaan kamu kan. Nah ini jawabannya tadi sudah aku sebutkan gitu, bahwa ya itu tadi, kalau kamu melalui proses itu dan selalu cari jalan keluar ya, kamu mempelajari masalah itu, tentu kamu punya hikmah, kamu dapat hikmah ya. Tadi aku udah bilang, lebih kuat, lebih cerdas, lebih tough, lebih tangguh ya, terus lebih bijak gitu. Dan itu yang akan membuat kamu bersinar gitu dalam kehidupan kamu dan dalam pribadi kamu gitu. Kamu jadi kelihatan lebih menarik gitu.
karena value kamu nambah di situ karena kamu sudah menyelesaikan tantangan hidup yang itu gitu. Kalau nggak kayak gitu ya kamu cuma dapat sakit aja, kesakitan gitu. Kayak gitu sih. Jadi akankah suatu saat aku bersinar lagi? Kalau pertanyaan kamu seperti itu, ya itu jawabannya. Semua tetap bergantung dari kamu. Kamu mau yang kayak gimana nih, ya kan? Terus yang poin selanjutnya, kamu hanya perlu jadi diri sendiri dan terus upgrade ke versi terbaik. Prinsipnya berusaha jujur, nggak usah manipulatif. Jujur bukan berarti privasi harus kamu bagi ke publik, nggak. Kalau kamu tidak nyaman dengan itu atau tidak ada tujuan penting di baliknya, ya nggak usah gitu kan. Orang-orang juga nggak punya hak dengan wilayah privasi hidup kamu gitu. Kalau sudah gitu ya kepercayaan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kamu sudah jadi orang yang tadi berusaha jujur dan tidak manipulatif gitu ya, ya kepercayaan itu akan datang sendiri kan. Maksudnya bentar saya baca dulu ya poin yang udah saya tulis. Iya, kalau sudah seperti itu tadi kepercayaan itu akan datang dengan sendirinya gitu. Buat apa berharap kepercayaan dari orang-orang yang mudah terhasut tanpa cek langsung gitu, karena itu udah pattern mereka seperti itu, udah karakter mereka seperti itu gitu. Ya kamu nggak bisa berharap orang lain mungkin sesuai dengan pemikiran kamu sih, ya kan? Kalau memang cara mereka udah seperti itu ya udah, mungkin mereka akan mudah untuk menjadi korban hoax misalnya. Ya udah gitu kan. Kita kan nggak bisa memaksa orang berubah juga, ya kan? Kalau memang situasinya begitu ya, mereka mudah terhasut. Nah, ini poin ini sebenarnya menjawab tadi kan pertanyaan kamu, pertanyaan kamu kan, tadi aku bacakan lagi pertanyaannya. Akankah suatu saat aku bersinar lagi dan mendapatkan kepercayaan dari teman-temanku yang dulu lagi gitu kan? Kamu tanya soal kepercayaan gitu kan? Itu jawaban aku. Kalau kamu sudah jadi orang yang jujur ya itu tinggal jujur dan tidak manipulatif ya. Itu akan datang sendiri. Kepercayaan itu kan akan datang sendiri menghampiri kamu gitu. Kayak gitu. Ya, sekarang kamu merasa sudah jujur apa enggak? Tapi ini bukan berarti jujur itu kamu harus terbuka sampai hal yang privasi, enggak. Jujur ya biasa aja jujur gitu. Kalau sesuatu yang nggak ingin kamu bagi ya kamu no comment aja gitu, maaf nggak bisa saya bagi itu privasi gitu aja kan. Tapi intinya kamu merasa jujur nggak? Kalau kamu sudah merasa jujur, kenapa kamu harus tanya lagi gitu kan? Karena kepercayaan itu kan berdampingan sama kejujuran gitu ya kan. Selama kamu jujur, kamu nggak manipulatif, kalaupun kamu difitnah ya kan, ya kebenaran itu akan terungkap juga gitu kan. Jadi ya udah, kepercayaan itu yang kamu maksud itu sebenarnya sudah berdampingan sama jujur itu tadi, kejujuran. Jadi ya nggak perlu kamu tanya lagi sebenarnya gitu kan. Tapi kalau kamu berharap kepercayaan dari orang-orang yang mudah terhasut, nah itu susah gitu ya kan. Susah karena mereka mungkin patternnya atau karakternya gitu, langsung terhasut tanpa konfirmasi. Ya gimana ya, kita nggak bisa berharap banyak gitu kan. Maksudnya itu kan kembali ke diri mereka sendiri gitu, urusan mereka mau percaya atau tidak gitu. Dan kamu juga nggak harus peduli, apalagi kalau kamu nggak punya urusan sama mereka juga ya kan. Kayak gitu sih ya. Poin selanjutnya, kamu nggak perlu berharap orang-orang manipulatif dan tidak menganggap keberadaan kamu penting harus kembali ke hidup kamu ya. Karena kalau dari pertanyaan kamu dan cerita kamu, kalimat kamu itu kan terkesan kamu berharap banget mereka bisa kembali sama kamu kayak seperti dulu. Padahal kalau menurut cerita kamu, mereka orang yang mudah terhasut dan menyakiti kamu dengan cara yang seperti itu, yang sesuai kamu ceritakan, baik yang sudah saya baca maupun yang tidak saya baca di sini gitu ya, yang ada di chat pribadi kita gitu. Misalkan chat pribadi saya dengan Bunga, bukan nama sebenarnya itu kan, tidak semua saya buka di sini kan. Tapi intinya kalau memang seperti yang kamu ceritakan tadi ya kamu nggak perlu berharap sama orang-orang manipulatif dan tidak menganggap keberadaan kamu penting gitu. Harus nggak perlu berharap sama mereka kembali ke hidup kamu juga kan. Itu tadi, kamu kayaknya berharap banget mereka itu, kamu berharap banget bisa mendapatkan mereka lagi gitu kayaknya. Ini kayak kamu misalkan berharap sama pasangan ya, misalkan pasangan itu adalah pasangan yang toksik gitu. Kamu seperti berharap pasangan yang toksik dan akhirnya meninggalkan kamu itu kembali lagi sama kamu. Nah itu agak lucu ya, maksudnya ngapain berharap sama orang yang toksik gitu kan. Apalagi kalau dia udah pergi ya bagus, tapi biasanya orang toksik itu kalau dia butuh orang lain untuk
jadi tempat pelampiasan, biasanya dia datang lagi sih, mereka datang lagi gitu. Oke, jadi gitu. Poin selanjutnya, orang-orang yang tulus sama kamu akan terima kamu apa adanya. Kalau mereka tidak tulus, kenapa kamu mengejar-ngejar mereka? Orang-orang tulus atau soul family itu maksudnya orang-orang tulus yang orang-orang tulus pada kamu ya. Orang-orang yang tulus pada kamu itu jadi kan soul family kamu itu nggak perlu dikejar-kejar, kalian akan dekat sendiri karena satu frekuensi gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau saya bilang nggak perlu berharap sama orang-orang yang tidak menganggap keberadaan kamu penting, ya memang nggak perlu berharap gitu. Kenapa sih terkesannya mereka tidak, maksudnya kenapa saya bilang mereka orang yang kamu ceritakan di sini tuh seperti tidak menganggap keberadaan kamu penting, itu karena itu tadi mereka mudah mendengarkan orang lain tanpa konfirmasi ke kamu gitu. Mungkin kamu nggak sepenting itu kali, mungkin ya kalau dari perspektif aku nih ya gitu. Karena ya itu sih kalau seperti poin yang sudah saya tulis gitu ya. Kalau memang mereka itu apa ya, menganggap kamu penting atau mereka orang teman-teman yang baik gitu, teman-teman yang baik buat kamu maksudnya, ya mereka nggak akan semudah itu membuang kamu atau eliminasi kamu tanpa konfirmasi gitu. Udah kelihatan orangnya seperti itu gitu, atau cara mereka seperti itu gitu. Oke, poin selanjutnya, kalau itu kebenaran itu akan terungkap juga. Jadi kebenaran itu akan terungkap juga, santai aja. Tapi kamu juga harus berusaha untuk membuka dan memperjuangkan kebenaran itu. Jadi intinya gini, kamu merasa itu tidak benar apa ya berita yang sudah menyebar gitu kan, sampai membuat kamu sampai benar-benar mengganggu hidup kamu gitu. Ini bukan cuma sekedar orang jelek-jelekan kamu di belakang, tapi situasinya kamu sudah benar-benar terganggu secara sistemik gitu. Aspek-aspek hidup kamu yang lain juga terganggu sesuai dengan cerita kamu kan seperti itu ya. Di personal reading juga gitu. Nah, ya ini kalau kamu merasa kamu tahu kebenarannya ya, kamu merasa dirugikan dengan hoax itu, kan kamu juga harus memperjuangkan kebenaran itu, kamu harus berusaha untuk membuka itu gitu kan. Sisanya baru biarkan divine timing yang menjawab itu dan menyelesaikan itu gitu. Tapi intinya kamu sudah berusaha dulu gitu, jangan pasrah aja, berharap saja dan pasrah dan berharap ya gitu. Jangan hanya kayak gitu aja gitu kan. Terus nggak usah terlalu sibuk untuk mengejar ini sih, menurut aku mengejar apa ya, perhatian orang-orang yang sudah toksik sama kamu gitu. Ngapain dikejar gitu kan. Kalau memang ada bukan ya, maksudnya ada berita tidak benar tentang kamu ya, coba kamu ungkapkan, kamu setidaknya ada usaha kamu membuka itu, membuktikan itu gitu ya. Tapi bukan kamu mengemis-ngemis dan mengejar-ngejar orang-orang yang sudah toksik sama kamu gitu, yang sifatnya toksik sama kamu lah ya, yang tadi aku bilang yang mudah terhasut lalu ya bersikap seperti itu pada kamu gitu. Nggak usah mengemis-ngemis kayak gitu sih menurut aku ya kan. Kalau mereka itu benar-benar tulus ke kamu, baik sama kamu, ya kamu nggak perlu mengemis, mereka juga akan datang bahkan bisa membantu kamu gitu. Tapi kalau enggak ya balik lagi, ngapain harus ditangisi gitu kan orang-orang yang begitu sama kamu gitu. Terus sih kalau dari perspektif aku gitu, jadi nggak ada alasan untuk mengemis dalam hal ini gitu kan. Oke, kemudian poin selanjutnya, jadi kalau dari aku nih, ini udah terakhir ya kayaknya. Oke, 2 poin lagi lah. Jadi kalau dari aku melihat situasi kamu dan mindset kamu saat ini, dari cara kamu bercerita dan channeling energi sama pikiran kamu juga ya, karena aku berusaha seperti itu juga ya, ada hal yang kamu tahan atau sembunyikan. Jadi aku berusaha channeling sama energi kamu ya, sama pikiran kamu gitu. Kira-kira, dan kalau aku lihat juga situasinya, aku baca situasinya dan melihat mindset kamu dari cara kamu bercerita gitu. Ini kesimpulan dari aku ya. Ada hal yang kamu tahan atau sembunyikan. Ini sudah aku rasakan sejak kamu personal reading. Itu sudah aku rasakan dari personal reading. Nah, di sini aku tulis. Ada hal yang aku baca berulang itu sama, ya. Tapi saat aku konfirmasi ke kamu, kamu kan sempat denial ya. Ada sangkalan gitu. Kamu sempat menyangkal gitu. Tapi it's okay gitu, karena
Kamu kan juga memang gak harus cerita semuanya, tapi ya memang kamu gak harus cerita, cuman yang aku tangkap kamu hanya cerita tapi sepotong-sepotong, terus ada bagian yang kosong di situ, ya kan? Sedangkan kalau cerita itu mending kamu cerita atau tidak sama sekali, daripada kamu cerita sepotong-sepotong terus ada bagian lubang-lubang yang sengaja kamu kosongin karena kamu tidak ingin membagi itu. Akhirnya kita kan jadi melihat kronologinya nggak jelas arahnya kemana gitu kan. It's okay, tapi kamu pun nggak harus cerita juga nggak masalah, karena untuk personal reading kalau ada orang yang enggan cerita di awal, itu saya nggak ada masalah, karena kembali ke kenyamanan mereka. Kalau mereka datang hanya untuk minta dibacakan dan tanya soal situasinya gitu, misalkan tanya problem solving dari saya akan bacakan situasinya, lalu saya kasih problem solving dari perspektif saya gitu. Dan mereka pun lebih tahu apa yang mereka alami, kira-kira itu nyambung nggak dengan yang mereka alami, yang mereka rasakan, dan cocok nggak problem solvingnya dengan mereka gitu. Itu semua pilihan mereka mau melakukan atau tidak terserah mereka, ini kan hanya perspektif aja gitu. Jadi mereka pun nggak harus cerita sebenarnya gitu kan, saya hanya baca aja, it's okay gitu. Tapi ada juga kan orang yang memang banyak cerita di awal gitu, nggak apa-apa, itu saya dengarkan, itu itu jadi sebelum baca pun saya udah cukup paham dengan situasinya gitu misalkan, dan itu nanti akan saya dalami lagi dengan membaca itu lebih detail gitu kan, membaca situasinya lebih detail gitu, maksudnya mendalami situasinya, itulah intinya ya, dengan personal reading itu maksudnya. Jadi ada yang seperti itu, ada yang bercerita dulu di awal, itu nggak ada masalah. Ada yang orang yang tidak mau cerita awalnya, itu juga nggak masalah, karena memang tidak diminta untuk cerita sih, kenyamanan masing-masing orang gitu. Tapi begitu saya kirim hasil personal reading, baru akhirnya mereka sedikit bercerita, karena memang merasa itu hasilnya sesuai dengan yang mereka alami gitu, seperti itu. Jadi mereka sekalian ya cerita curhat gitu lah ya, dan sekedar ngomong aja gitu ya, sekedar ngomong, sekedar cerita, sekedar curhat, akhirnya jadi cerita gitu setelah udah lihat hasilnya gitu. Kayak gitu sih, ada yang seperti itu juga, nggak ada masalah gitu. Mereka nggak cerita pun nggak ada masalah, mereka mau cerita sebagian, it's okay gitu kalau mereka nggak nyaman. Cuman yang penting gitu, jangan itu kayak itu tadi gitu, cerita sepotong-sepotong tapi banyak yang bolong gitu, akhirnya nggak jelas arahnya kemana gitu. Kalau nggak cerita juga nggak ada masalah, nggak usah cerita gitu kan, langsung aja ke pertanyaannya apa gitu, nggak apa-apa. Nah terus ini aku lanjutkan lagi ke poinnya ya. Jadi jadi melihat situasi kamu dari zamannya masih personal reading sama aku itu, ada hal-hal yang aku baca yang sebenarnya kurang berkaitan sama apa yang kamu ceritakan ya sayangku gitu. Makanya akhirnya aku konfirmasi lagi ke kamu gitu, karena yang aku baca berulang-ulang hasilnya kayak gitu terus, sorry ya kan. Terus aku konfirmasi ke kamu, tapi yang aku tangkap kamu sempat denial. Nah awalnya justru aku berpikir oke, mungkin apa yang aku baca apa ya, justru aku nggak berpikir awalnya kamu denial sih. Aku nggak berpikir seperti itu. Jadi kamu aku tanya ke kamu, tanya konfirmasi kamu ya, kamu mengelak itu alias denial gitu. Aku pikir apa aku yang salah baca gitu kan, tapi aku sudah baca itu berulang-ulang dan hasilnya sama gitu kan, bahkan beberapa kartu itu keluar berkali-kali setiap aku ulang lagi gitu, iya kan. Nah jadi di situ akhirnya oke lah ya, karena memang sudah ini yang aku baca, jadi aku hanya baca situasi yang aku baca, lalu aku kasih problem solving atau perspektif aku sesuai yang aku baca dan aku lihat aja gitu ya, dari sudut pandang aku gitu, melihat situasi itu, oke? Nah kemudian saat aku kirim hasil personal reading waktu itu gitu, yang aku sesuai yang aku baca, kamu justru responnya happy, padahal aku berpikir hasil personal reading ini agak kurang nyambung sama cerita kamu gitu. Jadi aku udah mikir kamu kurang ngerasa cocok dengan hasil personal reading ini gitu. Tapi justru kamu responnya happy, ya kan? Padahal sebelumnya pertanyaan aku ada yang sempat kamu sangkal gitu. Dan yang kamu sangkal itu sebenarnya hasil personal reading itu gitu, ya kan. Memang hasil personal readingnya itu tentang itu gitu, tapi waktu aku konfirmasi kamu sempat menyangkal itu gitu ya. Nah makanya itu yang membuat aku akhirnya oke, ini kayaknya ada hal yang kamu sembunyikan,
ada hal yang kamu jaga, ada hal yang memang kamu tutupi. Ya, terus mungkin ada bagian yang kamu denial di awal kayaknya gitu. Itu yang aku tangkap gitu. Ada hal yang sempat kamu sangkal lah intinya di awal kalau yang aku lihat gitu. Melihat respon kamu loh ya. Karena sebelumnya pertanyaan aku itu ya tadi kalau aku lihat sih itu ada kaitannya sama yang aku baca berulang dan hasilnya selalu sama itu ya. Tapi kalau dilihat dari cerita kamu ada yang nggak nyambung justru atau tidak sinkron dengan cerita singkat kamu gitu. Tapi itu yang aku baca ya, begitu aku sodorkan kamu, aku kirim kamu hasilnya dan kamu justru happy gitu kan. Berarti di situ aku baru menyimpulkan ya, sebelumnya ada pertanyaan ya, pertanyaan dari aku yang kamu sangkal gitu. Pertanyaan dari aku itu hanya konfirmasi aja sesuai yang aku baca situasinya ya, karena ada hal yang agak nggak nyambung dari yang kamu ceritakan sepotong-sepotong itu, ada yang nggak sinkron, makanya aku tanya gitu. Seperti itu kalau dari aku sih kayaknya memang ada yang kamu sembunyikan dan kamu tahan gitu. Oke. Oke, nah ini aku baca lagi poinnya yang mau aku sampaikan ya. Jadi itu tadi, melihat respon kamu yang happy, padahal sebelumnya pertanyaan aku ada yang sempat kamu sangkal, padahal yang aku tanya itu ada kaitannya dengan yang aku baca berulang, dan hasilnya sama, lalu ada bagian yang tidak nyambung atau tidak sinkron dengan cerita singkat kamu. Tapi justru kamu happy lihat hasil personal readingnya, seakan itu nyambung sama situasi kamu, dan kamu punya harapan dengan hasilnya. Ya, kalau yang aku duga ada bagian yang kamu sembunyikan, sebenarnya kamu juga nggak harus bercerita semuanya, kalau nggak nyaman, nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi lebih baik kamu bilang, aku nggak bisa cerita bagian itu. Atau daripada kamu denial atau menyangka, lebih baik kan kamu sebut saja no comment. Karena saat kamu denial itu diterima sebagai informasi. Beda dengan no comment. Oke, no comment berarti aku nggak menerima informasi apapun di situ karena kamu tidak mau cerita. It's okay, nggak ada masalah. Jadi selesai di situ. Selesai di situ dan aku lanjutkan personal readingnya gitu loh maksudnya. It's okay. Intinya kalau kita bilang no comment, itu kita tidak memberikan informasi apa-apa. Itu lebih baik menurut aku daripada kamu menyangkal sesuatu gitu. Ya kan? Kamu menurut aku hanya ada dua pilihan. Mengatakan yang sebenarnya atau no comment aja kalau kamu merasa keberatan gitu. Jangan sampai denial, jangan sampai menyangkal. Ya, katakan sebenarnya atau no comment. Jangan denial, jangan menyangkal. Kenapa? Karena itu akan jadi informasi gitu. Ya kan? Akhirnya saat aku baca, aku selalu kembali pada informasi yang aku dapat saat aku konfirmasi ke kamu. Intinya, sangkalan itu akan menjadi informasi. Lebih baik kamu berikan informasi sebenarnya, jawab sebenarnya, atau no comment saja sekalian gitu. Itu lebih baik menurut aku ya. Oke. Nah, poin terakhir, dan kalau melihat dari kalimat kamu, cara kamu menyampaikan dan bercerita, menurut aku ada bagian mindset yang bisa kamu evaluasi lagi gitu kan. Berubah atau tidak itu terserah kamu, tapi bisa dilihat lagi pertimbangan dari aku ya di poin-poin yang sudah aku sebut sebelumnya, aku sebut tadi gitu, yang itu semua berkaitan sama mindset kamu gitu. Jadi kayak ya tadi aku udah sebut, semoga kamu ngerti lah ya, maksudnya menangkap itu gitu ya. Pokoknya kalau dari aku, kalau melihat dari cara kamu bercerita, isi cerita kamu, melihat mindset kamu, aku pikir ya itu bisa ada yang kamu harus bukan harus sih, kamu bisa evaluasi lagi tuh ya. Berubah atau tidak itu terserah kamu, pilihan kamu. Cuman ya balik lagi gitu kan, itu kalau dari aku. Balik lagi seperti poin-poin yang sudah aku sebutkan sebelumnya gitu, yang berkaitan sama mindset kamu. Kayak kita tidak bisa berharap orang lain suka atau baik sama kita, tapi kita bisa bersikap tegas itu ya. Lalu kita nggak bisa hanya berdiam diri lalu mengharapkan keadaan berubah gitu tanpa usaha atau aksi gitu. Kayak gitu sih, dan lain sebagainya yang tadi sudah aku sebutkan gitu ya. Oke, itu poin yang mau aku sampaikan ke kamu dan sudah aku sebutkan semuanya ya. Tadi udah aku bacakan semuanya, udah aku ulas. Lalu kita kembali ke pembacaan di sini ya. Kalau yang aku baca di sini ini tuh kaitannya sama percintaan loh. Tadi kamu kan nanyanya tentang hubungan kamu sama lingkungan kamu ya. Tapi yang aku lihat di sini ini ada hubungannya sama percintaan kamu ya. Oke. Nah,
pokoknya yang aku baca di sini, nah di sini ada Six of Cups ya. Jadi aku lihat ada seseorang dari masa lalu kamu yang nanti akan membantu kamu menghadapi situasi itu gitu. Kalau yang kuliah di sini ya Bunga, kamu sebenarnya punya permasalahan sama percintaan kamu, ya, uh, punya permasalahan hubungan dengan pasangan kamu gitu. Kalau yang aku baca di sini gitu ya, seperti itu. Terus kalau aku lihat di sini ada orang dari masa lalu yang memang nanti akan membantu kamu ya. Ini ada the lovers, prince of pentacles, nine of cups gitu ya, the fool, ace of swords, seven of wands. Nah, kalau yang aku baca di sini sih ini nyambung banget sama percintaan sih. Kayaknya masalah kamu itu saling berkesinambungan deh, percintaan dan lingkungan gitu. Kamu punya masalah juga dengan hubungan kamu sama pasangan, tapi orang ini nanti kalau aku lihat akan jadi penyelamat kamu gitu. Orang ini dari masa lalu gitu. Dan kalau yang aku lihat di sini, ini nggak harus terjadi loh ya. Ini yang aku baca saja. Semuanya apapun hasil reading ya, personal reading atau general reading ya, atau hasil diskusi di sini, hasil pembacaan aku di sini, semuanya itu tetap kembali kepada kamu mau memutuskan hidup kamu seperti apa. Nggak usah ngikut, nggak ada masalah. Ini hanya pertimbangan aja. Kamu lebih tahu apa yang kamu alami gitu ya. Kalau aku lihat di sini, ini kemungkinan bisa jadi adalah pasangan kamu selanjutnya gitu. Jadi kamu sedang punya masalah sama pasangan kamu, dan kamu punya masalah dengan lingkungan dan teman-teman kamu, berimbas pada pekerjaan kamu gitu kan. Hidup kamu rasanya kompleks banget saat ini, berantakan, circumstancesnya benar-benar gak nyaman dan menekan kamu gitu. Dan aku lihat orang ini yang nanti dia bisa membantu kamu, tapi orang ini akan datang untuk membantu kamu. Itu kalau yang kulihat. Urusan kamu mau bersama orang ini atau tidak itu terserah kamu tentunya ya. Tapi kalau aku lihat di sini, ini adalah percintaan kamu selanjutnya sama orang ini gitu. Jadi dia bukan hanya datang sebagai penyelamat, tapi dia bisa jadi pasangan kamu selanjutnya di sini ya. Dia bukan hanya membantu kamu menyelesaikan situasi hidup kamu aja gitu. Tapi kayaknya kalian juga akan punya cerita lebih di sini. Gitu ini kalau yang kulihat ya. Apalagi di sini ada the Emperor, Four of Cups, the Tower, Wheel of Fortune. Oke, jadi the Tower ini adalah ya peristiwa besar, mungkin ini puncaknya ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang saat ini kamu alami itu sudah mau menuju puncak ya. Memang kelihatannya melelahkan, tapi balik lagi, peristiwa nggak enak itu, fase nggak enak, fase cobaan itu bisa jadi memang fase yang major, yang kelihatannya pasti akan kamu alami gitu, fase nggak enak itu ya kan, karena namanya hidup itu nggak terus-terusan memuaskan kan, memang ada juga bagian cobaan gitu. Iya, tapi ini nggak harus berlarut-larut atau semakin buruk gitu, intinya gitu sih. Jadi kalau aku lihat di sini, mungkin situasi ini kayaknya, situasi cobaan ini kayak bukan harus ya, kayaknya nggak enak juga kalau mau ngomong harus terjadi, tapi apapun masalahnya, kamu kayaknya memang sudah tertuliskan mengalami cobaan gitu. Ya, cobaan itu semua orang pasti dapat cobaan lah ya intinya. Saya sih nggak bilang kamu harus melalui masa-masa kayak gini ya, di fitnah dan lain sebagainya, nggak harus sih. Ya nggak harus memang, tapi masalah berat ini ya yang aku lihat di sini itu memang fase yang harus kamu lalui gitu. Apapun masalah beratnya itu kayaknya memang fase hidup kamu gitu, karena hidup nggak harus ada di atas, kadang juga ada di bawah. Tapi ini lihat ada Wheel of Fortune, bisa kembali ke atas lagi gitu ya. Masalah buruk itu bisa saja, cobaan itu bisa saja kayak sudah kayak tertuliskan kita harus menghadapi hal yang berat atau pelajaran berat gitu. Tapi pelajaran beratnya seperti apa, itu semua juga pelajaran beratnya seperti apa dan dinamikanya bagaimana, detailnya, terus durasinya berapa lama, rumitnya seberapa rumit, semua tetap ada kontribusi kita juga sih menurut aku kayak gitu. Kalau kayak tower moment ini kan momen yang nggak enak kelihatannya ya.
kadang ya kayaknya itu bisa jadi sudah tertuliskan ya, harus melalui ujian hidup kayak gitu gitu. Tapi nggak harus berlarut-larut ya, detail masalahnya juga tetap tergantung dari kamu sih menurut aku gitu ya. Jadi panjangnya bagaimana, dinamikanya bagaimana, rumitnya bagaimana, semua juga tetap ada andil dari kamu juga kalau aku lihat ya. Jadi semakin kamu nggak mau berusaha untuk menyelesaikan itu, semakin kamu hanya pasrah saja ya, semakin itu prosesnya jadi lama gitu kan, untuk memaksa kamu belajar dari situasi itu maksudnya gitu. Jadi hal buruk itu kayak bisa aja memang harus datang gitu ya dari semesta, itu kayak bagian porsi dari semesta yang semesta beri pada setiap individu gitu misalkan. Tetapi kan ya buruknya seperti apa itu kembali ke kita juga gitu, dan harus berlarut-larut atau tidak itu juga kembali ke kita, detailnya bagaimana kembali ke kita, situasinya makin rumit atau tidak itu kembali ke kita, durasinya berapa lama itu kembali ke kita gitu, kembali ke proses kita gitu loh maksudnya. Nah, the emperor di sini aku lihat itu adalah orang yang nanti akan bantu kamu, dan itu orang dari masa lalu, dan ini ada hubungannya sama percintaan gitu ya. Dia bantu untuk mengatasi masalah hidup kamu ini ya. Nah, nanti dia itu akan bawa perubahan besar juga buat hidup kamu. Ini the tower ini dan wheel of fortune, karena dia yang akan bantu kamu untuk mengentas dari masalah ini semua, membantu mengentas masalah ini semua dari hidup kamu. Membantu, tapi ujung-ujungnya semua itu tetap bergantung sama kamu. Orang bisa membantu, tapi kalau yang dibantu hanya diam saja pasif ya, mau berharap apa gitu kan. Pada akhirnya hanya orang itu yang maksudnya orang itu yang menjadi penentu hidupnya berubah atau tidak gitu, orang yang menjalani itu sendiri gitu. Pokoknya gitu kalau yang kulihat di sini ya. Tapi orang ini orang ini the emperor ya, dan di sini ada seven of sword, as of sword gitu. Jadi seven of wands dan as of sword. Jadi orang ini adalah orang yang sudah yakin banget dan tangguh dan siap gitu untuk berjuang sama kamu, membantu kamu. Bahkan kalau dia lihat resikonya besar pun dia sudah siap. Dia mentalnya sudah kayak itu, the emperor ya. Jadi mental pejuang gitu. Jadi walaupun ya resikonya banyak, kelihatannya sulit dan rumit, kayaknya dia siap membantu kamu, dan dia nggak pengecut gitu. Ya memang sebenarnya dia mau bantu kamu atau nggak ada hubungannya sama pengecut atau enggak sih gitu ya. Nggak ada hubungannya, karena itu terserah dia juga mau membantu apa enggak gitu. Cuman saat dia membantu kamu menghadapi masalahnya, mentalnya dia lebih kayak pejuang, warrior, atau the emperor itu mentalnya gitu, bukan mental penakut. Justru dia yang banyak menguatkan kamu gitu ya, memotivasi kamu dan benar-benar membantu dengan aksi nyata, dan banyak sekali aksinya gitu ya, untuk membantu kamu keluar dari situasi ini, membalikan keadaan hidup kamu gitu, yang kayaknya saat ini tuh rumit banget gitu. Itu sih, pokoknya dia siap membantu kamu, perannya besar, tapi kalau nggak dengan persetujuan kamu untuk mengubah hidup kamu ya tetap aja apalah artinya gitu kan, balik lagi gitu. Terus aksinya besar untuk hidup kamu, ya dia melakukan ini ya ini ada hubungannya sama percintaan juga ya. Intinya dia memang mau membantu kamu tulus, dan memang ada percintaan di situ gitu. Ya orang kan bisa aja bilang cinta tapi tidak tulus gitu, terus justru di saat-saat sulit belum tentu orang itu bisa diandalkan atau bisa membantu gitu. Tapi orang ini justru bisa membantu kamu di saat-saat sulit ini gitu. Itu kalau aku lihat ya. Dan kehidupan kamu ke depannya ini ada wheel of fortune di sini. Jadi berubah itu ya iya berubah gitu. Tapi prosesnya berapa lama itu kembali ke kamu gitu. Ya tergantung kamu keberanian kamu untuk menghadapi masalah ini dan menyelesaikan masalah ini gitu ya. Wheel of fortune ini tetap ada, keadaan membaik itu tetap ada kalau aku lihat di sini, karena pada akhirnya kamu juga akhirnya berani untuk keluar dari zona itu dan melakukan aksi nyata atau perlawanan yang jelas gitu ya, sikap yang jelas terhadap masalah ini lah intinya gitu. Kamu ada usaha juga pada akhirnya gitu. Cuman kapan ini datang itu bisa lama, bisa sebentar, tergantung dari proses kamu nyampe mana nih gitu. Kalau kamu mau biarkan itu berlarut-larut karena kamu takut, kamu gak punya keberanian, ya
ini Wheel of Fortune masih lama bisa jadi. Tapi kalau aku lihat di sini pada akhirnya kamu beranikan diri dalam waktu yang relatif dekat. Seiring itu tadi orang itu datang gitu kan. Jadi ya Wheel of Fortune ini bisa jadi nggak lama sih sebenarnya. Ya, setidaknya tahun depan itu pertengahan tahun lah itu udah mulai kelihatan ada perubahan gitu, walaupun belum maksimal membereskan semua masalah kamu, tapi sudah lumayan kelihatan Wheel of Fortune ya gitu. Oke, itu saja dari aku. Bunga bukan nama sebenarnya ya. Semoga apa yang aku bahas tadi membantu lah, semoga setidaknya membantu kamu lah ya. Semoga saja. Aku pikir udah cukup ya. Semoga masalah kamu juga cepat terselesaikan gitu ya, dan kamu bisa punya keberanian besar gitu untuk melawan atau menghadapi itu semua lah intinya. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Good luck ya Bunga dan semuanya yang nonton. Oke, bye.